Oke. Ya udah. Ya, bro. Anjing ini gara-gara record kok jadi dikiranya kayak harus serius banget, males anjir. Enggak. Gue perlu tekanan tau gak sih? Gara-gara record. Ya udah. Nih, kan datanya udah dimasukin. Nah, ini kan masih varian. Nah, di variabel ubah tuh, variabel satu. Misal variabel satunya itu berarti kan ya sesuaiin aja deh. Misal lu ngambil variabel satu di sini apa sih? Ini jam kerja pegawai. Lu copy itu semuanya. Berarti ini ya, data satu peningkatan rata-rata jumlah pasien, tempat tidur, semuanya sampai populasi pasien ya kan. Tapi lu sesuaiin sama data, misalnya urutan data yang lu masukin tadi. Misal kolom pertama ini kan jam kerja pegawai, lu masukinnya di varian ke satu. Gitu juga tuh sampai populasi pasien. Ya, pokoknya gitu. Ntar, ya anjing bukan yang ini. Masih di record gitu. Masih gue nggak paus. Apa itu paus? Tapi kalau mau lihat di sini, jangan pakai spasi, pakai underscore, spasi diganti underscore kayak dulu kita pakai Microsoft apa? Akses. Iya, akses sama Bapak Apriade. Iya. Jam kerja pegawai RS. Gak bisa gua. Hai sia, lu harus download lagi sih kata gua. Tenang, gue record. Nah, udah tuh lanjut jam kerja pegawai RS kedua apa sih? Lupa deh. Peningkatan rata-rata jumlah pasien. Peningkatan rata-rata jumlah pasien. Nah, ya udah sebutin aja dong dari tadi biar gua nggak bolak-balik anjir. Ya, ini disebutin. Iya, benar. Ketiga apa sih? Peningkatan apa sih rata-rata apa? Tempat tidur yang dipakai per bulan. Tempat tidur. Rata-rata yang dipakai. Lupa. Salah. Udah dilanjut lagi, boy. Tempat tidur, gak ada rata-rata. Oh, maaf. Nah, dah. Oke, yang keempat tuh ini populasi pasien ya. Tempat tidur harian, Mas. Hah? Tempat tidur harian. Tempat tidur yang dipakai per bulan. Tempat tidur harian yang dipakai per bulan gitu. Ya. Oh, ini populasi pasien kan? Ya. Salah. Oke. Dan nih, otomatis nanti di data view kan kerubah kayak gini ya kan? Oke dah. Di data view. Balik lagi ke data view. Nanti ininya keubah tuh di bagian ininya deh, bagian atasnya. Nah, kalau udah kayak gini, nanti langsung dianalisis tuh ke tabel analisis, terus ke regresi, ngambil yang linear kan. Apa? Tungguin dulu. Masih namain gua tadi nggak bisa. Iya, di analyze. Hah? Iya, regression. Linear. Kan ntar muncul tuh kayak gini. Udah belum, Nat? Belum. Bentar. Mereka mah jangan ditanya anjir, pasti udah. Wah, anjir. Coba lu tanya dua lapis. Tadi ke data view, terus analisis, terus regression, terus ke linear. Iya. Terus kemana nih? Udah kan? Oh, Tanika nggak bisa, aku lagi rapat, Pan. Oh ya udah. Udah nih ya, lanjut nih. Nah. Boleh ajarin ulang nggak nanti? Tenang, aku record kok. Ya udah ya, lanjut nih. Nih kan di soal kan
dijelasin kalau misal kita disuruh nyari apa namanya, pengaruh ini nih, pengaruh peningkatan rata-rata tempat tidur harian populasi pasien terhadap jam kerja pegawai ya kan. Nah, otomatis kan variabel Y atau variabel terikatnya kan jam kerja pegawai. Nah, lu masukin tuh variabel ke apa sih, variabel jam kerja ini ke variabel dependen. Pencet gitu. Terus yang 3 ini lu masukin ke dependen. Jadi itu mereka variabel bebas. Lu masukin 3-tiganya. Udah tuh kan, masuk semua. Nah, udah gitu. Udah nih, udah yang tadi masukin. Nah, terus ke tabel statistik. Ini samain aja nih. Nggak tahu juga gue ngikutin video ibu. Yang centangin. Estimate, model fit, sama Durbin Watson. Udah tuh, continue. Bentar. Aku ulang. Masih pada di mana? Di rumah mana? Enggak. Tentang. Gue samperin lu kan ke rumah, gue samperin. Di mana, di sini kah? Masih download. Enggak nanya buat Upi. Aduh, apa tuh? Enggak, gue ngecek. Ih, siapa sih anjir yang suaranya kresek-kresek? Udah kah? Oh, kira Nadia. Sorry. Apa? Itu yang biar ke estimate sama model fit itu. Nih lu klik statistik nih. Ini udah nih. Masukin kan data-datanya ke sini nih. Tapi apa aja yang bisa tulis? Belum ke statistik. Tah, 3 ini nih. Checklistin aja. Estimate, model fit, sama Durbin Watson. Nggak tahu udah gue maksudnya apa. Kayaknya bakal kepake nanti deh di asumsi yang materi abis ini yang dipresentasiin itu kayaknya bakal kepake deh. Terus continue. Iya, continue. Terus apa nih? Tungguin lagi. Continue. Oke. Terus ke plot. Yang bawahnya tuh plots. Klik yang normal probability plot. Ya. Oke, continue. Di save itu klik yang ini dah pokoknya nih. Terus sama apa lagi ya? Bentar ya, gue nonton dulu, gue lupa. Kurang sama. Oh, udah doa itu doang. Tapi cek gue mau dulu. Pokoknya ke habis plot itu ke save. Nah, ini dua ini. Yang predict value, yang unstandardized, sama yang residual unstandardized. Checklistin semua, dua-duanya maksudnya. Oke, continue. Terus yang option. Udah, ini mah jangan diubah yang option mah. Samain aja. Style itu, enggak style. Bentar ya. Gue lupa deh. Kita diplot gunakan, kayaknya nggak usah diubah, jadi tidak perlu kita kotak-katik. Oh, udah berarti. Berarti kalau semuanya udah di setting, oke, langsung oke. Tungguin tuh ntar keluar. Nah, udah di oke.
Ih, oh gue missing. Scroll anjir. Gak ada tempat buat scrollnya. Oh ini udah. Udah keluar. Udah. Terus aja. Ini kok gak nanti nih buat begini. Gue nggak ada gituannya man. Apaan? Nggak ada coba daun gitu. Tunggu ini coba pisku juga tadi gitu. Udah ada belum? Belum. Belum kah? Tungguin aja sampai bulan. Enggak anjir, walaupun lama biasanya enggak segitunya. Gue tadi juga sama sempat error kayak gitu. Lama ya nunggunya ya. Enggak anjir, pada enggak. Hah? Udah. Oh, udah ada. Oke. Mas, Udah nih. Pokoknya mah kita fokusnya nggak tahu sih gue bacanya gimana. Pokoknya ini yang kolom pertama tuh yang variable enter remove, ini tuh variable yang kita masukin kan. Nah, intinya gitu. Nggak kepake nih di contoh soal kita. Terus yang tabel yang ini yang model summary, pokoknya yang nanti bakal kita pakai tuh yang ini, yang R square. Itu tuh nanti dipakai buat ngejelasin koefisiensi determinasi. Nanti dah itu belakangan. Ini ANOVA. Nah, ANOVA sih yang bakal dipakai, ANOVA sama koefisien. Nah, udah kayak gini udah lah ya. Pasti sama nggak sih hasilnya? Sama yang dulu pada. Coba lihat bentar. Yang R square 0,978 kah? iya. Kalau yang model regresi ini apa? Model regresi. Nah, nanti dulu deh, itu nanti kayak berkesinambungan teh aja ngejelasinnya tuh. Mapai. Nah, ya udah ya, berarti pokoknya sekarang lu pada udah tahu cara pakai space gimana. Nanti bahasanya tuh ngurut aja deh. Nanti gue masukin satu-satu. Oke lah, gue langsung lanjut ke mana namanya? Ke ini deh. Ya kan? Nah, analisis regresi berganda. Kan satu mah judul mah ya pasti nggak tahu sih ini gue bener apa nggak bikin judulnya, gue bingung juga. Pokoknya gue bikinnya faktor yang mempengaruhi jam kerja pegawai rumah sakit swasta di Karawang, ya kan, gitu judulnya. Lo kalau pengen lihat format ininya mah di soal yang ibu kirim sih, format apa aja yang dimasukin dari sini nih, format tugas itu cuma terserah. Nah, permasalahan dan contoh kasus, kalau gue kayak ngejabarin manajer rumah sakit yang melakukan gitu-gitu dah, pokoknya sesuai sama contoh soalnya. Nah, kita disuruh bikin analisis gitu buat membuktikan dugaan tersebut. Itu mah gimana kitanya deh, bebas gimana lu pada. Nah, lanjut ke metode penelitian yang nomor 3. Kan ini kita pakai analisis regresi berganda. Terus sama ibu itu disuruh jelasin, maksudnya kita pakai variabel apa aja yang digunain. Di situ kan ada variabel A, itu ada variabel terikat atau Y. Variabel terikatnya kan jam kerja pegawai rumah sakit itu. Terus ada variabel bebas atau X. Nah, karena kita ini regresi berganda X-nya lebih dari 1, jadi kita masukin semua nih yang ini nih. Peningkatan jumlah peningkatan rata-rata jumlah pasien X1, tempat tidur harian yang dipakai per bulan X2, populasi pasien X3 gitu, ya kan. Nah, data yang digunakan udah copy semuanya lu pada lu masukin tuh ke sini, copy dari soal. Oke, lanjut lah ya, belum pusing itu mah. Lanjut ke nomor 4, interpretasi hasil output. Kan pertama kita disuruh nyari model regresi ya. Gue gak ngejelasin model regresinya apa karena gue juga lupa. Intinya mah cara ngebahasanya kita ngambil dari ini nih, tabel koefisien yang ada di SPSS. Intinya mah berarti kan ada di sini nih. Mana sih? Mana ya? Ini kah? Oh iya. Nah, dari tabel koefisien ini terserah mau lu SS kayak, pokoknya gambar harus ada di situ biar gampang juga.
Nah, ini udah gua tandain. Yang merah ini dari atas sampai bawah itu model regresinya, ya kan? Nah, kan kalau gua ngambil dari ibu mah Y-nya tuh Y yang bertopi gini, lu pakai Y biasa juga mungkin boleh kali ya. Nah, cara bacanya yang beta nolnya itu diganti sama ini yang min 12,414, ya kan? Nah, terus yang tambahnya nggak tahu nih, gua kan ini minus ya, minus juga. Gua masih bingung nih. Ini nanti tanda bacanya diganti sama minus atau positifnya gue masih bingung, nanti mungkin ditanya lagi sama ibu. Intinya selanjutnya yang X1-nya ini diisi 163,950 X1 ditambah 6,230 X2 ditambah 0,13 X3 itu 0,13 0,013 sorry. Nah, gini. Gimana? Masih ada yang pusing nggak? Mana nanya dong? Apa? Tadi yang lu tanyain, enggak, yang ibu bilang nilainya dimutlakin apa sih? Oh, nilai mutlak mah nanti di sini nih. Oh, gue kira yang itu. Oke. Ini sih yang min 1378 nanti dah. Itu berurutan. Kan ada juga di situ. Ya kan? Nah, udah nih. Nggak ada yang pusing kan? Udah ditandain juga sih bacanya dari sini. Oke. Lanjut tuh. Udah beres model regresi, ketahuan modelnya ini. Nah, lanjut ke B, uji signifikansi parameter. Karena kita analisis regresi berganda, jadi X-nya lebih dari 1, kita pakai 2 uji kan. Uji F sama uji T. Uji F buat ngecek secara simultan gitu, ngecek secara bareng-bareng dari 3 variabel bebas itu terhadap variabel Y. Kalau uji T ngecek satu variabel terhadap Y. Jadi maksudnya buat dua doang tuh, X sama Y doang, nggak ada X1, X2, X3. Ada cuman X dan Y, kayak aku dan kamu gitu kan, gitu doang. Masih banget anjir. Bentar guys, Lija ketinggalan. Ya kenapa gak ngomong Ja, anjir. Tahu. Padahal mau bilang aja Ja. Nge-lag ya di gue ya, gue di Kan gue udah ngomong anjir. Nah, berarti udah kan yang model regresi, tinggal lanjut ke uji signifikansi parameter pakai uji F dulu, yang uji barengan lah, uji serentak kata ibu mah. Nah, kalau buat uji F kita ngambilnya dari tabel ANOVA. Di sini nih. Ada nih di ANOVA, lu SS dulu, mau lu masukin ke situ, mau di copy juga boleh. Nah, kalau ini kita bikin pertama kan kata ibu uji hipotesis dulu. Enggak, gue bikin runtutnya itu kayak gimana, gue ngikutin dari PDF yang ibu kirim tuh kayak gini. Masuk gak sih? Masuk ya. Intinya mah kayak gitu deh. Gue samain nama kayak gini. Tinggal disesuaikan sama kitanya. Nah, buat yang pertama uji hipotesis. Hipotesis mah mungkin udah pada tahu lah ya. Kalau misalnya H0 itu berarti variabel X tidak berpengaruh secara simultan terhadap Y, dimana kayak tiga variabel itu gak ada hubungannya lah, gak ada hubungan secara serentak terhadap Y. Kalau A1-nya berarti ada hubungan secara serentak terhadap variabel Y gitu. Nah, buat statistik uji kan kita pakai dua kriteria uji nih yang di sini. Bentar. Oh ya. Nah, pakai yang F hitung sama yang P value. Nah, buat pengen tahu nilai F hitung sama P value-nya itu kita lihat dari sini nih. Oke. Nah, yang nilai F ini F hitung. Yang nilai sigma ini itu P value. Pokoknya kalau F hitung, nah itu buat ngebandingin sama nanti F tabel. Tuh. Kalau nilai yang sig ini itu buat ngebandingin sama ini nih nanti gue lupa deh. Alpha
ya itu deh yang 0,05 gue lupa namanya apa. Itu intinya. Jadi kan nanti di sini statistik ujinya kita masukin F hitung itu kan sebesar siapa nih? Nadia. Oh, ya udah. Lu udah lanjut record belum? Udah. Udah nih ya, masuk ya berarti lanjut ke ini F hitung kan sebesar 197,190. P value-nya atau sig-nya itu signifikansinya 0. Nolnya itu ya ini ya 0,0000 udah jelas lah ya 0 itu. Nah, kriteria ujinya H0 ini ditolak kalau nilai P value lebih kecil dari nilai alfa. Nilai alfa itu kan nilai signifikansi yang itulah nilai toleransi sebesar 5% atau 0,05 atau H0 ditolak kalau nilai F hitung itu yang 197,190 ini lebih besar dari F tabel. Nah, buat F tabelnya ini sebenarnya lu udah bisa nih nentuin kalau ini diterima apa enggak itu dari sini aja udah cukup nih. H0 ditolak jika P value udah segini lebih kecil dari nilai alfa. Itu cukup karena ibu gak minta dua-duanya kan. Karena ini mau gue pengen lebih jelas aja gue masukin tuh dua-duanya. Jadi pakai rumus yang F hitung sama P value itu. Lu mau pakai salah satu juga boleh. Nah, berhubung gue pakai perhitungan F hitung lebih besar dari F tabel itu, berarti kan otomatis kita harus nyari F tabelnya dulu. Nanti panjang lagi sih. Lu pada mau pakai F tabel apa enggak? Nanti gue harus ngejelasin lagi F tabel, cara baca F tabel. Pada mau enggak? Enggak, ya udah. Cukup dari ini aja nih. Mau, gue penasaran. Mau, takutnya makin panjang anjir. Ya udah ya, kalau mau nih. F tabel. Nah, F tabel itu kan rumusnya F-nya itu mah jangan dihirauin deh. Yang lu fokus ke dalam yang kurung aja. Yang K itu gue nggak tahu ini cara bacanya gimana nih. Yang ini tuh bukan apa ya? Bukan titik dua gitu, bukan. Ini kayak titik yang sama koma. N kurangi K. Yang K itu diisi sama jumlah variabel bebas. Nah, jumlah variabel bebas itu kan X. X-nya yang kita gunain itu kan ada 3. Jadi lu masukin tuh 3 di sini. 3 titik yang ini N-nya itu banyaknya sampel. Nah, banyaknya sampel itu kan kita ada 17 nih. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Nah, itu banyaknya sampel. Lu masukin tuh situ 17. Kemana ini? 14 Nah, 17 K itu sama kayak tadi. Banyaknya variabel yang kita gunain. Variabel X-nya maksudnya variabel bebas 3. Oke. Nah, 17 kurangi 3, 14. Yang 3 mah tetap. Nah, ini nih. Ini yang jadi patokan kita buat ngebaca tabel F. Itu bacanya kayak nggak tahu sih gue cara baca gimana, pokoknya kayak dibandingin deh 3 sama 14-nya tuh. Nah, langsung aja deh gue baca. Masih ada gak ya tabel F? Masuk gak tabel F ya? Masuk ya? Masuk. Nah, tadi kan udah keluar tuh yang 3 sama 14. Nah, 3-nya itu buat apa? 3-nya itu, nah, kayaknya disebutnya DF sih, DF atau N2. Nah, dari sini nih, ya kan 3-nya dari sini. Nah, buat nyari ujungnya lagi, kita nyari yang tadi, yang belakangnya tuh, angka belakangnya itu kan 14. Ya udah, tinggal tarik aja lu ke sini. Yang 3 sama 14 itu ujungnya di mana? 14 sama 3 kan nanti berhentinya di 8,71. Nah, itu yang dijadiin F tabel. Lurus kan? Nah, lurus sih bener. Itu guys yang dijadiin F tabel. Nah, nanti itu yang dijadiin perbandingan sama F hitung tadi yang 197 yang 197, sekian. Tuh. Nah sih. Ini kah? Oh iya. Nah, ini 8,71 dilihat dari F tabel F maksudnya. Oke. Udah kan kriteria ujinya udah ketahuan. Tinggal kita lanjut ke nomor 4 yang buat ngambil keputusan tuh. Dimana keputusan itu kan ada 2 cara. Mau pakai cara P value atau cara F hitung. Kalau pakai P value berarti kan kita H0 itu ditolak kalau nilai P value lebih kecil dari nilai alfa, nilai signifikansi.
Nah, P-value udah ketahuan 0. 0 lebih kecil dari 0,05 dong, ya kan? Itu. Maka H0 ditolak alias hubungan ini tuh ada pengaruhnya secara simultan terhadap variabel Y. Tuh. Kalau lu masih kurang yakin, ada lagi pakai cara F hitung. F hitungnya lu masukin. Tadi kan udah ketahuan F hitung berapa? 197,190. Lebih besar dari F tabel. F tabel kan tadi udah ada 8,71. Maka tolak H0. Nah, oke, kesimpulannya berarti udah habis, kita udah bisa ambil kesimpulan tuh H0 lah ditolak. Berarti H1 diterima dong. Di mana H1 nunjukin kalau tiga variabel ini tuh punya hubungan simultan terhadap variabel Y, ya kan? Kesimpulan lu ambil tuh. Karena H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel peningkatan rata-rata jumlah secara simultan secara simultan berpengaruh terhadap jam kerja pegawai RS. Udah beres tuh. Udah beres uji F. Lanjut ke uji T. Nah, kalau di uji T, gue buru-buru, gue kecepatan nggak? Enggak. Ada yang perlu, masih ada yang bingung nggak? Bener. Gue kecepatan kayak ngejelasin sendiri aja anjir. Enggak. Bentar man, gue mau nanya man. Kan tadi kata lu yang disebut uji itu yang H0 ditolak jika P-value itu udah bisa, itu aja. Gak usah pakai F table. Nggak usah. Nah, di keputusannya ngaruh nggak? Keputusan hasil akhirnya Iya. nggak ngaruh sih. Cukup kayak lu, kalau misalnya yang ini udah ditolak, pasti yang ini juga ditolak, bis. Kayak udah pasti barengan, walaupun lu gak masukin nih F hitungnya gua hapus misal, gak gua masukin, gak gua input. Kalau ininya udah ketahuan ditolak, ya udah pasti ditolak, sama. Hasilnya sama, nggak bakal beda gitu. Ini mah kayak buat mesin aja kan, gue juga bingung anjir ini P-value kalau 0,0. Gua awalnya kan gue ragu tuh kalau 0 sama kalau pakai P-value doang, makanya gue masukin F hitung biar pasti. Ternyata kalau udah pas gue hitung-hitung, oh iya sama, oh ya udah, berarti pakai P-value juga udah bisa, udah nentuin. Itu udah ketahuan lah hasil akhirnya kayak gimana. Udah nih, ada yang bingung lagi gak? Udah berarti ya. Udah ya. Ya udah, gue lanjut deh. Kalau belum pusing mah. Lanjut ke uji T nih. Nah, uji T itu kita berarti masih sama. Enggak. Oh ya, kita pakai tabel yang dari koefisien yang tadi di awal itu loh. Nah, sama yang kita ngambilnya dari yang tabel model regresi. Kita ambil dari situ, kopas lagi aja ke bawah. Udah nih dikopas. Nah, kalau buat uji T, dia kan beda ya sama uji F. Kalau uji T itu dia ngeceknya nggak secara bareng-bareng gitu loh. Jadi kita ngetesnya satu-satu. Nah, gampangnya kayak gini. Karena kita ada 3 variabel. Yang pertama misalnya kayak variabel X1-nya itu variabel peningkatan rata-rata jumlah pasien. Nah, itu dites satu-satu variabel ini terhadap variabel Y. Jadi nggak langsung bareng-bareng kayak tadi gitu loh. Ini satu-satu. Jadi kan itu tes 1 nih, tuh tes 2, gue masukin lagi variabel tempat tidur, harian yang dipakai per bulan. Terus tes lagi yang terakhir, tes 3, variabel populasi pasien gitu. Jadinya satu-satu, kayak kita ngulang-ngulang deh tesnya. Kayak gitu guys. Masih bingung nggak? Ini yang tadi lu tanya ke ibu bukan yang ditolak semua. Iya, ini ditolak semua, gue makanya ragu. Kok ditolak semua? Gagal ditolak maksudnya, gagal ditolak semua. Makanya gue ragu, kok nggak sama kayak UJF-nya gitu. Udah, nggak ada yang pusing lagi, belum pusing.
Belum. Oke. Nah, lanjut berarti ke uji hipotesis. Sama berarti ya. Cuman kalau yang ini kan handle karena ini kita tesnya itu terhadap X terhadap Y, bukan kayak tadi X secara simultan gitu loh. Ini maksudnya X itu nggak secara bareng-bareng, ini mah X1 doang terhadap Y, X2 doang terhadap Y, X3 doang terhadap Y. Jadi kita ngejelasin H0 itu variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kan kalau tadi mah secara simultan, secara bareng-bareng. Nah, H1-nya berarti kan berpengaruh. Lanjut ke statistik uji. Sama kayak tadi kalau statistik uji. Cuman kalau di sini kita ganti tuh F hitung jadi T hitung. Kalau V value-nya sama. Kalau pengen tahu dapat dari mana, nah dari sini. Yang T ini berarti T hitung. Yang konstannya jangan dimasukin ya. Konstannya jangan dimasukin aja. Tadi salah input malah konstannya dihitung. Masukin dari yang ini langsung yang min 1378 ke bawah. Nah, udah itu misalnya kayak yang variabel ini deh. Variabel peningkatan rata-rata jumlah pasien. Statistik ujinya kan diketahui T hitung min 1,378 dan nilai signifikansi atau V value-nya itu 0,192. Oke, itu basic ya, sama kayak tadi. Kriteria ujinya sama kayak yang uji F di mana H0 ditolak atau H0 itu maksudnya H0 ditolak atau H1 diterima itu kalau P value-nya nilai yang ini nih nilai signifikansi lebih kecil dari nilai ini, nilai alfa sama besarnya misalnya 0,05 atau H0 ditolak kalau T hitung anjir gatel banget. T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, T hitung kan berarti ini ya udah ketahuan nih. Min 1378. Lanjut kita berarti ke T tabel. Nah, buat T tabel ini kita beda rumusnya sama yang tadi uji F. Kalau uji F mah kan K terus yang titik 2 itu nggak tahu bacanya apa. Terus N kurangi K, udah kan beres ya itu mah. Kalau yang ini K-nya itu kita ganti jadi alfa per 2. Alfanya itu dari nilai signifikansi ini nih, nilai toleransi dibagi 2. Terus N-nya itu sama kayak tadi, banyaknya sampel yang kita gunain berarti kan 17. Terus K-nya juga sama. Bentar nih. Ini beda nih. Ini salah kan nih gua nih. Gue masih ragu nih. Ya udah deh, ini gue pause dulu deh. Ini tuh gue takut salah juga nih. Sama aja sih perhitungannya kayak gitu-gitu juga. Cuman nanti paling dirubah angka-angkanya. Nah, lanjut. 0,05 dibagi 2 itu kan 0,025. Nah, terus dari pengurangan hasil dari ini misal kayak 17 kurangi 4 sama dengan 13. Nah, ini udah ketahuan nih. Itu hasil yang buat dicari di tabel T. Ya kan? 0,025 sama 13. Nggak cari deh di tabel T. Berarti kan tadi 0,025 nih di sini. Di sini nih. Ke bawah salah. Terus satu yang buat DF-nya itu tadi itu berapa sih? 13 kah? Apa 17? 13 ya? 13. 13. Cari ke 0,025 berarti datanya kan 2,160. Pakai aja 3 angka di belakang koma, udah itu juga udah bisa. Salah, yang ini kah? Yang 13 ya? Ya 13. 2,160. Nah, itu. Pakai yang itu. Oke. Ketahuan tuh tabelnya segitu. Ya kan? Buat ngambil, terus kita lanjut ke tadi ngambil keputusan di mana nilai P value bentar. Kan H0 itu ditolak
kalau nilai p-value itu lebih kecil ya, lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Nah, di sini nih yang tadi gua tanyain ke ibu tuh, ibu ini kan minus. Nah, otomatis kalau secara logika, kalau minus, walaupun lu minus 1000, kalau lu bandingin sama 0,05, masih gede 0,05 dong, walaupun karena positif ya kan. Nah, kalau dilihat dari situ itu kan berarti kita mikirnya, wah ini berarti udah jelas nih arahnya. Yang min ini berarti lebih kecil. Secara gak langsung itu kan H0 ditolak, maksudnya dalam kata lain H1-nya diterima. Jadi hubungan itu ada pengaruh. Cuman karena ibu tadi bilang dimutlakan, berarti ya bayangkanlah itu nilai minusnya hilang. Jadi kayak 1,3 dibandingin sama 0,05. Nah, jadi kan jelas p-value-nya lebih besar dari nilai alfa 0,05. Maka karena ini kebalikan dari yang tadi, H0 diterima H0 ditolak kalau signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya kita tolak H0, gagal tolak H0 maksudnya. Jadi H0 lah diterima gitu. Pusing nggak? Gue takut belibet aja ngejelasinnya. Enggak. Enggak ya? Oke. Terus teh hitung juga sama. Teh hitung mah sama. Teh hitungnya kan kita 0,1 teh hitung. Gua kebalik ya sih. Nih gua ini gimana sih anjir gua? Kebalik sih. Nih, bentar nih. Bentar. Gua kebalik kah? Gua baru sadar sekarang. Tadi T hitung itu kan dari F. Bukan. Nah, T hitung kan dari sini. P-value kan dari sini. P-value. Oh, gua kebalik euy. Gua record dulu deh sekalian gua. Kocak. Yaudah ya, gue lanjut. Berarti udah bener tuh datanya tadi. Gue salah masukin. P-value sekian. Tapi tetap aja 0,192 sama 0,05. Berarti kan lebih gede ini ya p-value. Ya kan? Nah, berarti H0 ditolak. Karena harusnya H0 itu diterima kalau itu deh. Kalau nilai Ditolak apa gagal ditolak? gagal tolak maksud gue. Sorry. Ya, berarti H0 diterima gitu maksudnya. Jadi intinya ini tuh nggak ada hubungan gitu, variabel ini tuh terhadap variabel Y. Lanjut kita hitung, sama juga kan kita hitung 1,378 lebih kecil dari tabel. Tabel itu 2,160. Maka gagal tolak H0 atau H0 itu diterima. Lanjut ke kesimpulan, karena H0 gagal ditolak, kita dapat simpulin bahwa variabel peningkatan rata-rata jumlah pasien nggak berpengaruh terhadap jam kerja pegawai RS gitu. Nggak tahu nih gue kesimpulannya gimana. Tidak berpengaruh secara langsung atau gimana. Pokoknya emang nggak ada hubungannya deh karena ini H0 ditolak kan gitu. Lanjut ke variabel kedua yang kita pakai, variabel X yang kedua, variabel tempat tidur harian yang dipakai per bulan. Uji hipotesis sama kayak tadi. Kita tesnya satu-satu. Main aja deh ini mah, tinggal baca dari sebelumnya. Nah, buat teh hitung, kita dapetin angka 1,625 ya kan, sama nilai v-value-nya itu 0,128 dari teh hitung sama nilai signifikansi ini v-value-nya. Oh iya bentar ya, gue minum dulu anjir, seret banget. Tadi ya satu pertanyaan, gue
Mana sih? Nah, dari sini berarti kan kita udah lanjut ke variabel X yang kedua terhadap Y. Uji hipotesis samain kayak yang tadi. Buat statistik uji, nilai T hitung itu kita peroleh 1,625 dari tabel yang di atas. Terus p-value atau nilai signifikansinya sebesar 0,128. Sama kita dapat dari tabel koefisien yang tadi di atas. Lanjut ke kriteria uji, sama juga tuh H0 bla 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 bla, p-value ditolak kalau nilai p-value ini lebih kecil dari nilai alfa. Terus pokoknya gitu deh. Ini mah udah sama pasti ya. Nah, keputusannya p-value kan ini juga kebalik gua. Balik gua ubah deh. Kayaknya gue juga sama semua deh, salah semua ini. Kerjain sendiri sih. Siap, salah. Gue baru sadar sekarang anjir. Udah tuh, udah gue ubah. Nilai p-value 0,128 lebih besar dari nilai alfa 0,05. Maka H0 gagal ditolak atau H0 itu diterima, berarti kan. Oke. Nah, kita hitung itu 1,625, otomatis dia lebih kecil dong dari nilai T tabel yang sebesar 2,160. Maka gagal tolak H0 itu. Dapat kita simpulkan nih. Karena H0 gagal ditolak, dapat disimpulkan bahwa variabel tempat tidur harian yang dipakai per bulan tidak berpengaruh terhadap jam kerja pegawai rumah sakit. Oke, lanjut ke variabel berikutnya, variabel populasi pasien. Hipotesis sama. Statistik uji, kita hitung dari tabel koefisien 1,903. P-value-nya atau nilai signifikansinya 0,079. Kriteria uji sama tadi kayak sebelumnya. Nah, keputusannya sama, gue ubah dulu gitu. Salah, kocak. 0,09. Kita hitungnya 903. Nah, oke. Maka dapat diputuskan p-value itu lebih besar 0,09 itu lebih besar dari nilai alfa yang sebesar 0,05. Maka H0 gagal ditolak atau H0 diterima. T hitungnya juga sama, 1,903 lebih kecil dong dari T tabel yang sebesar 2,160. Maka H0 juga gagal ditolak. Kesimpulannya, karena H0 gagal ditolak, dapat disimpulkan bahwa variabel populasi pasien tidak berpengaruh terhadap jam kerja pegawai rumah sakit. Itu guys, udah tuh beres. Uji F sama uji T. Tinggal yang terakhir koefisien determinasi. Gak tahu nih gue koefisien determinasi itu apa. Tapi singkat gue tuh kayak berapa persen sih hubungan atau keterikatan 3 variabel itu, di mana dalam hubungan itu tuh berapa persen sih keterikatannya. Nah, kita lihat dari tabel model summary yang paling atas kalau nggak salah tuh. Nggak pada ya yang ini nih. Lo SS lo tempelin ke sana ke Word. Yang dilihat nilai R square-nya yang 0,978 ini. Nah, lo tandain, jebret. Masukin ke sini, jelasin. Terserah nih kata-katanya mau lu ngambil dari Google atau kayak gimana, cari aja contoh kalimat koefisien determinasi kayak gimana aja baring. Gue mengambil dari PDF yang tadi ini, yang dari ibu. Nah, tinggal ubah aja kalimatnya dikit-dikit. Nah, koefisien determinasi dari model adalah
sebesar R square 0,978 atau dipresentasekan sebesar 97,8%. Artinya 97,8% tersebut adalah jumlah keragaman dari jam kerja pegawai rumah sakit yang mampu diterangkan oleh variabel populasi pasien, tempat tidur harian, bla 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 bla, sampai jumlah pasien. Sedangkan sisanya, nah kita hitung tuh sisa yang dari 100% dikurangi 97,8% itu berarti kan sisanya 2,2%. 2,2% ini diterangkan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model, yang tidak ada di dalam ini nih, tidak ada di dalam 3 variabel ini. Itu nggak tahu di mana 2,2% sisanya tuh. Udah beres koefisien determinasi. Tinggal yang terakhir kesimpulan secara keseluruhan. Ini mah gimana kitanya sih, lu mau masukin apa? Kalau gua masukinnya ya dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut, hubungan ini nih, hubungan yang tadi yang tiga variabel itu dengan menggunakan uji F secara simultan atau secara berbarengan memiliki hubungan, akan tetapi tidak memiliki hubungan jika dilakukan uji secara mandiri dengan uji T yang tadi itu loh, yang 3 variabel satu-satu dites. Itu kan gagal tolak nol semua. Terus koefisien determinasi hubungan ini sebesar 97,8%, di mana itu diterangkan oleh variabel populasi pasien, tempat tidur harian, bla 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 bla. Jelasin lagi tuh yang ini. Dan sisanya sebesar 2,2% diterangkan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Dah beres. ADB mudah kan? Bukan. Tahu gue masih download. Ya ampun tuh. Di